Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sempurna yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ampuni kami jika dalam pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini membuat kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Biarlah melalui perenungan pada pagi hari ini, ketika kami akan kembali diingatkan tentang kasih Tuhan yang sempurna dan kekal di dalam kehidupan kami, itu memampukan kami untuk dapat terus berjalan menapaki hari-hari yang ada dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bapak yang baik, berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya dengan kerendahan hati boleh menerima firman dan juga menyimpannya di dalam hati, melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, beribadah bersama. Tema kita dalam ibadah hari ini adalah Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan terambil dari Yeremia 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu dapat membukanya dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, dapat disimak di Alkitab masing-masing ya. Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Ayatnya yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berhadapan atau berjumpa dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Pernah nggak kita punya pengalaman berjumpa, berhadapan, berinteraksi dengan orang-orang yang nggak tahu terima kasih? Udah banyak energi yang kita berikan untuk dia dengan penuh kasih, tapi dia membalas kita dengan kekecewaan yang sangat memedihkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Lelah tentu ya, lelah, marah juga iya gitu. Jika di lain kesempatan diperhadapkan lagi dengan orang seperti itu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Mau nggak kerja bareng lagi dengan mereka? Mau nggak berelasi lagi dengan mereka? Ada satu kisah tentang seorang anak yang dikenal karena dia tidak tahu berterima kasih. Jadi ketika anak ini masih kecil, dia punya seorang ibu yang sangat sayang sama dia. Kasih itu ditunjukkan oleh ibu kepada anaknya ini dengan hal-hal yang sederhana tapi meaningful.
Misalnya pagi-pagi dia dibangunkan dengan ciuman yang manis, kemudian disuruh ayo segera sarapan karena mama udah siapin sarapan yang paling kamu suka. Ada waffle dan juga krim kocok kesukaan kamu. Kamu pasti suka sekali. Tapi anak ini justru marah-marah sama mamanya. Dia usir mamanya keluar dari kamar. Dia bilang, "Mama, kenapa kamu sangat mengganggu? Apalagi ini adalah pagiku. Aku hari ini tidak sekolah. Kenapa kamu harus membangunkan aku? Kamu sangat membantu dia. Kamu sangat mengganggu." Dia usir mamanya keluar dari kamar. Tidak hanya dia punya ibu yang sangat mengasihi dia, tapi dia juga punya ayah yang sangat mengasihi dia. Suatu hari ayahnya ajaklah dia, "Ayo yuk kita pergi mancing. Papa akan ajari kamu cara memancing yang baik karena papa ini orang yang suka memancing." Kemudian diajarilah anaknya ini berkali-kali dan lama-lama dia pun jadi lihai dalam memancing. Dia berhasil menangkap seekor ikan yang kalau dilihat ya ukurannya cukup besar gitu. Kemudian dia bawalah hasil tangkapan ikannya ini, dia bawa ke teman-temannya, dia bilang kayak gini, dia pamer ya. Dia bilang, "Lihat nih, aku bisa nangkap ikan yang sangat besar. Aku bisa nangkap ikan ini padahal gak ada seorang pun yang ngajarin sama aku, gak ada juga orang yang bantuin aku. Tapi lihat, ikan yang besar ini aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Aku belajar sendiri loh. Padahal yang ngajarin dia adalah papanya gitu." Kemudian dia juga punya nenek yang sangat sayang banget sama dia. Nah, biasanya ama-ama pasti sayang banget ya sama cucunya ya. Sama. Dia juga punya nenek yang sayang banget sama dia. Waktu dia lagi ulang tahun, neneknya kasih dia $100. Bukannya dia bersyukur karena neneknya udah baik, kasih dia hadiah gitu ya. Tapi dia malah bersungut-sungut. Dia bilang, "Kenapa sih nenek kasihnya kecil banget gitu ya? Coba kasihnya agak lebih banyak dikit gitu ya. Pasti ini akan sangat menyenangkan, aku punya banyak duit jajan. Tapi kenapa dikasihnya sedikit banget gitu?" Padahal dikasih aja udah bersyukur ya. Nah, dia gak tahu terima kasih. Ketika dia udah semakin dewasa, akhirnya ayahnya ini kasihlah dia kesempatan untuk, "Ayo bantu ayah, bantu papa untuk melanjutkan bisnis keluarga ya." Harusnya dia lihat ini sebagai satu kesempatan ya. Tapi ternyata dia tidak melihat ini sebagai satu kesempatan. Dia justru melihat ini sebagai satu beban. Aduh, susah banget tanggung jawab ini. Pasti ini bakal jadi beban banget kalau dikerjakan. Akhirnya dia terima tanggung jawab itu dengan marah dan bersungut-sungut. Apa yang dikerjakan dengan marah dan bersungut-sungut tidak mendatangkan hasil yang baik. Tidak lama setelah itu, bisnis yang dipercayakan ayahnya ini akhirnya bangkrut. Wah, sedih sekali rasanya ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya anak seperti ini kira-kira ya? Waktu pagi-pagi dibangunin malah diusir keluar, diajarin, dia gak tahu terima kasih, gak diakui hasil kerja keras papanya yang ngajarin dia. Dia bilang, "Ini usahaku sendiri." Waktu dia dikasih hadiah, dia bilang, "Ini hadiahnya kok cuma segini, ini kurang, harusnya kasih lagi yang lebih lagi." Waktu dipercayakan bisnis yang besar, bukannya dikelola dengan baik, justru bersungut-sungut, akhirnya bisnisnya bangkrut. Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya anak ini menerima banyak banget kebaikan ya dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Semua hal yang baik itu harusnya membuat dia bersyukur. Harusnya membuat dia menyadari bahwa, aduh, terima kasih Tuhan karena aku punya orang tua yang baik, penuh kasih. Aku dibesarkan, dirawat, diajari banyak hal, aku dikasih kesempatan untuk bekerja ini dan itu. Tapi anak ini gak bersyukur. Dia gak berterima kasih terhadap semua hal yang ada. Yang dia lakukan justru marah-marah, bersungut-sungut ya. Menurut Bapak Ibu, anak yang gak tahu terima kasih ini ya, layak gak untuk dikasihi? Layak gak untuk dikasih kesempatan lagi? Duh, susah ya gitu ya. Apalagi udah dikasih kepercayaan untuk bangun bisnis dengan susah-susah, papa mamanya kerja, malah dia gak kelola dengan baik. Bapak Ibu, bercermin terhadap diri kita sendiri, bukankah sejujurnya kita juga sering bersikap seperti anak yang saya ceritakan tadi? Dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, sering kali kita ini bersikap seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Kita tidak pernah merasa puas dan bersyukur terhadap berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia membimbing, mengajar kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan terang-terangan, justru kita tolak firman Tuhan itu. Ketika kita bisa melakukan banyak pekerjaan, kita merasa bahwa itu semua hanya karena hasil usaha kita. Kita lupa bahwa ketika kita bisa, ketika kita mampu, itu semua karena Tuhanlah yang memampukan kita.
kita juga sering bersikap seperti orang yang tidak tahu terima kasih kan sama Tuhan. Jujur saja. Namun sikap tidak tahu terima kasih ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh kita, orang-orang yang hidup di masa ini, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Bangsa Israel melakukannya. Kita bisa melihat dalam perjalanan bangsa Israel betapa Allah sangat mengasihi mereka. Allah berinisiatif untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka diambil sebagai umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Namun mereka tidak bersyukur akan hal itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru melanggar, mereka merusak perjanjian dengan Allah. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari memperlihatkan seperti tidak ada Tuhan. Tuhan tidak pernah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dengan terang-terangan mereka memberontak, membangkang dan tidak taat terhadap Tuhan. Dan kita tahu bahwa karena ketidaktaatan itu akhirnya mereka harus menerima penghukuman. Pembuangan di Babel adalah konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Hidup dalam pembuangan di Babel itu sungguh adalah sebuah penderitaan. Tapi yang dilakukan bangsa Israel bukannya mereka menyesali dosa mereka, bertobat di hadapan Tuhan, tetapi mereka justru semakin membiarkan diri larut di dalam dosa itu. Mereka semakin bersungut-sungut, mereka menuduh bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Bapak Ibu, ketika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita di masa-masa sulit, sebenarnya ini kan menunjukkan bahwa kita ini sedang ada dalam situasi yang hopeless, udah hopeless gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saking hopelessnya, mereka akhirnya gak punya lagi cara berpikir yang benar tentang Allah. Menjalani penderitaan dengan cara pandang yang keliru, itu padahal jelas akan semakin memperparah keadaan yang ada. Saat itu bangsa Israel berada dalam kondisi yang benar-benar tidak ideal. Meski gak ideal, gak mudah, tapi kan harus tetap dijalani ya. Sama seperti seorang pelari yang tetap berusaha untuk menyelesaikan pertandingan meski dia harus berlari di lintasan yang gak ideal. Misalnya apa lintasan yang gak ideal itu? Mungkin lintasannya licin atau tidak rata. Dan satu hal yang mendasar yang paling dibutuhkan di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, di tengah-tengah kondisi yang sudah hopeless, itu sebenarnya adalah apa? Kasih Allah. Kasih Allah adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang berada di dalam keputusasaan dan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Sebab hanya kasih Allah yang memampukan mereka untuk mereka dapat lepas dari segala penderitaan yang dialami. Mau diusahakan dengan usaha sendiri nggak bisa. Mereka tidak bisa melepaskan, tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya kasih Allah yang memampukan mereka untuk lepas dari segala penderitaan yang dialami. Bapak Ibu, dalam konteks yang tadi kita baca ya, khususnya pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dilanjutkan pada ayatnya ke-10, kita dapat melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kondisi umat Tuhan yang sedang ada dalam kekelaman dan penderitaan. Kasih Allah itu dinyatakan sebagai kasih yang kekal. Kekal itu artinya apa? Gak berubah, sempurna, penuh. Sekalipun ada situasi eksternal ataupun internal yang mengganggu, tetapi itu tidak akan merubah bagaimana kasih Allah kepada kita, kepada umatnya. Dan kita dapat melihat hari ini ada paling tidak 2 bukti kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bukti kasih Allah yang sempurna dan tidak berubah itu dapat kita lihat ketika kita melihat yang pertama, bagaimana belas kasihan Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kasih karunia Allah, belas kasihan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, khususnya juga dalam kehidupan umat Allah yang tadi kita baca. Bapak Ibu, Tim Keller dalam bukunya yang berjudul Gospel in Life, dia mengatakan begini. Konsep tentang belas kasihan Allah atau kasih karunia Allah itu hari-hari ini mulai bergeser, mulai memudar. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa konsep tentang belas kasihan Allah itu sama seperti ketika kita berbelas kasihan melihat ada orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka yang ada yang miskin, kelaparan, dan berkekurangan.
Dan ketika kita melihat ada orang yang miskin, kelaparan, kekurangan, kita merasa kita perlu tolong mereka karena mereka memang pantas untuk menerima pertolongan kita. Gak salah ya, sebenarnya saya gak bilang salah menolong orang yang berkekurangan, saya gak bilang salah. Tapi kita tidak bisa menggunakan kata pantas menerima ketika kita sedang berbicara tentang konsep belas kasihan Allah. Karena pertanyaannya, pernahkah kita pantas menerima belas kasihan Allah? Kalau kita pantas menerima belas kasihan Allah, berarti apakah yang Allah lakukan kepada kita itu bisa disebut sebagai belas kasihan? Ketika kita lihat kehidupan bangsa Israel, mari kita tanyakan pertanyaan yang sama. Apakah mereka sebenarnya pantas menerima belas kasihan Allah? Jelas jawabannya tidak ya. Ada banyak bagian yang memperlihatkan bahwa justru mereka ini adalah orang-orang yang tidak pantas, tidak layak untuk menerima belas kasihan itu. Ada banyak kekejian yang mereka lakukan. Meski ada banyak kekejian, kejahatan, kebobrokan yang mereka lakukan, namun di sepanjang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita dapat melihat bagaimana belas kasihan Allah itu dinyatakan. Dinyatakan kepada orang-orang yang sebenarnya gak pantas, gak layak untuk terima belas kasihan itu. Dalam ayat yang pertama misalnya, kita bisa melihat bagaimana umat Israel yang telah merusak covenant dengan Allah, itu kemudian Allah menunjukkan kasih-Nya, Dia berbelas kasih, Dia pulihkan covenant yang rusak itu. Kemudian pada ayat yang kedua, kita bisa melihat bahwa kehidupan di pembuangan itu adalah kehidupan yang sangat menyiksa ya. Tersiksa rasanya seperti ketika mereka sedang ada di padang gurun. Padang gurun kan sangat ekstrim banget ya. Kalau siang panas-panas banget, kalau malam dingin-dingin banget gitu. Dan itu sangat menyiksa sekali. Dan mereka menggambarkan bahwa penderitaan itu, kehidupan di pembuangan itu penderitaannya sama seperti ketika mereka ada di padang gurun. Yang sangat menyiksa kondisi itu. Dan di tengah-tengah kondisi yang menyiksa, kondisi yang tidak menyenangkan itu, mereka berharap untuk mereka bisa memiliki kelegaan, kelepasan. Dan kita melihat dalam ayat yang kedua bahwa Allah berbelas kasihan atas hal itu. Mereka diberikan kelepasan, diberikan kelegaan daripada Tuhan. Kemudian pada ayat selanjutnya ya, ayatnya yang keempat, kita bisa melihat bahwa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel itu sama artinya mereka melacurkan diri kepada berhala. Tapi umat yang melacurkan diri kepada berhala ini pun juga mendapat belas kasihan daripada Allah. Dan dengan kasih Allah ambil mereka lagi. Allah ambil dia sebagai pengantin Allah kembali. Dan penduduk Israel yang tadinya tercerai-berai karena pembuangan itu pun juga mendapat belas kasihan. Mereka dikumpulkan, dipersatukan lagi oleh Allah. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kurang lebih 6 ayat ini saja, kita bisa melihat bahwa ada belas kasihan demi belas kasihan yang Allah nyatakan bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Bapak Ibu yang terkasih, semua hal yang Allah lakukan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi umatnya, bukan? Dia mengasihi dengan kasih yang kekal, bukan? Kasih yang sempurna, kasih yang tidak berubah. Meskipun umat Israel tidak taat, tidak setia, dan tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Meski umat Allah sebenarnya ada orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih itu, tapi tetap dikasihi dengan kasih yang penuh dan dalam. Demikian pula dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bukankah dalam segala ketidakpantasan dan ketidaklayakan kita pun, justru kita pun menerima belas kasihan daripada Allah. Ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, bekerja, membesarkan anak-anak, memiliki banyak materi yang ada, itu semua bukan karena kita pantas dan layak untuk mendapatkannya, tapi karena kasih karunia, karena belas kasihan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mampu untuk bahkan ketika kita juga diberi kesempatan untuk dapat berelasi dengan Allah, datang kepada Allah, itu pun juga bukan karena kita layak, karena kita pantas, tapi karena Allah yang memampukan dan melayakkan kita. Kristus itu sendiri yang telah menyerahkan dirinya, sehingga kita yang tadinya penuh dengan dosa, kebodohan, kejahatan,
akhirnya dapat menghampiri Allah. Allah sudah banyak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Namun seringkali kita seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Kita membuang segala kekayaan, segala rahmat yang telah Tuhan berikan, sediakan bagi kita. Dan kita lebih memilih untuk hidup di jalan yang mengikuti keinginan diri kita sendiri. Keinginan yang jelas-jelas dipenuhi oleh dosa. Tapi meskipun demikian, sekali lagi Allah tetap berbelas kasih mengampuni kita. Dia mengampuni kita, dia berbelas kasihan terhadap kita. Bukan karena kita layak untuk diampuni, bukan karena kita layak menerima itu. Tetapi semua itu justru karena pengampunannya lah yang melayakan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu kita bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah setiap hari Minggu. Selalu sadari bahwa ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah kesempatan. Karena Tuhan sudah melayakan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang pertama. Bukti kasih Allah yang kekal dan sempurna tidak berubah itu bisa kita lihat dari bagaimana belas kasihan yang Ia nyatakan kepada setiap kita. Bukti kasih Allah yang kekal dan sempurna di dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel, juga dapat dilihat dari bagaimana Ia setia di dalam kehidupan umatnya. Itu yang tadi kita baca pada ayatnya yang ke-10. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah tidak hanya berbelas kasih untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya, tetapi ketika kita melihat bahwa dalam sepanjang perjalanan umat Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan yang diberikan. Tuhan akan terus menunjukkan kasih setia kepada umatnya di masa-masa yang akan datang. Kasih setia Tuhan itu dinyatakan dengan jelas dan tegas ketika Dia mendeklarasikan bahwa aku ini adalah gembala bagi kalian. Kalian ini adalah kawanan domba yang sangat aku kasihi. Karena kalian aku kasihi, maka kalian akan sangat kujaga, kuperhatikan dengan sedemikian rupa. Saya tidak akan menjelaskan dengan lebih lagi ya terkait istilah gembala dan domba ini. Tapi ketika kita melihat bagaimana kasih Allah yang dideklarasikan, ketika Dia menyatakan dirinya sebagai gembala atas kehidupan kita, seharusnya itu membuat kita hari ini ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan itu sangat menyiksa kita, mari kita kembali ingat akan kasih setia Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang setia. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita menderita di tengah-tengah ketakutan kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberikan banyak cara, banyak jalan di dalam kehidupan ini untuk mengingatkan kita bahwa jangan bergantung kepada apa yang menjadi hikmat kita, hikmat manusia, tetapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak mengutus kita untuk hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan yang ada tanpa Dia menyertai kita. Tuhan tahu dengan pasti apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita hadapi. Dan Dia sertai kita dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, saat kita berada dalam pergumulan, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang coba untuk menguatkan kita ya. Dia kuatkan kita dengan kata-kata, semangat ya, kamu bisa kok, aku peduli sama kamu. Aku mengasihi kamu, aku akan selalu ada untuk kamu. Semua ini pasti bisa kita lewati bersama-sama ya. Dan mungkin janji-janji seperti ini kita dengar lagi ketika momen-momen Valentine. Ya, aku mengasihi kamu gitu ya. Aku ada kok untuk kamu, aku peduli untuk kamu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, semua kata-kata manusia ini sangat terbatas. Itu yang harus kita pahami. Bahwa semua kata-kata penguatan yang diberikan oleh manusia pun itu terbatas adanya. Situasi dan kondisi bisa membuat semua kata-kata yang tampak manis itu jadi berubah. Dan akhirnya kita bertanya, mana yang kemarin bilang bahwa aku bakal peduli sama kamu? Akan tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya mencari penguatan melalui kata-kata firman Tuhan, maka tentu kita akan mendapatkan impact yang berbeda. Kenapa? Karena kata-kata itu disampaikan dari Allah. Itu adalah kata-kata yang penuh kasih dan ada janji kesetiaan di dalamnya. Kata-kata firman Tuhan itu penuh dengan otoritas dan juga kuasa. Kesetiaan Allah kepada kita tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Kesetiaan Allah kepada kita tidak berubah dan tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang ada dalam diri kita.
Jadi jangan berpikir ya bahwa ketika kita setia berdoa, ketika kita beri persembahan, ketika kita beribadah, kita pelayanan, kita tahu banyak tentang ini dan itu, kita bantu orang yang berkekurangan, maka di situ Tuhan pasti akan setia sama kita. Kita tidak bisa dalam tanda kutip ya, membeli kesetiaan Allah dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan. Kasih dan kesetiaan Allah kepada kita tidak akan pernah berubah. Sekalipun kasih dan kesetiaan kita sama Tuhan bisa berubah-ubah. Hari ini kita bisa setia, besok kita bisa lupa sama Tuhan. Waktu kita sehat, keuangan kita stabil, relasi kita lagi harmonis, kita bisa setia sama Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita sakit, keuangan kita merosot, kita melamar pekerjaan, tapi tidak diterima? Bagaimana ketika kondisi keuangan kita tidak baik, besar pasak daripada tiang? Gimana kalau kita ditinggalkan oleh orang terkasih? Gimana kalau relasi kita sedang berantakan? Bagaimana jika kita punya anak-anak yang susah untuk dikendalikan, yang susah untuk dikasih tahu? Masihkah kita setia kepada Tuhan? Namun hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, meski demikian pun Allah tetap setia dan Dia pegang tangan kita dengan erat. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ketika kita mendengar hal ini, ketika kita mendengar bahwa Allah itu mengasihi kita dan Dia menunjukkan dengan bukti-bukti bahwa Dia berbelas kasih terhadap kita dan Dia juga setia kepada kita, kadang masih ada keraguan di dalam hati kita. Ya bagaimana gak ragu? Orang jalan-jalan Tuhan itu tampak sangat membingungkan di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan tidak seperti jalan yang kita mau. Rencana Tuhan seringkali tidak sinkron dengan rencana yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Apa yang Allah rancangkan baik dan Allah tahu baik untuk kita tidak selalu tampak baik bagi kita. Bagaimana ketika Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita pilih untuk kita jalani? Ada kalanya jalan Tuhan itu tampak seperti buntu dan tidak seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Jalan itu justru ketika kita diminta untuk melaluinya, justru ini seperti sebuah pengingkaran terhadap janji Tuhan. Meski kita punya banyak pergumulan, keraguan, ada banyak tanda tanya di dalam hati kita tentang kasih Allah. Namun marilah sekali lagi kita bawa keraguan kita kepada Tuhan. Kata-kata manusia untuk menguatkan dan meyakinkan kita itu sangat terbatas. Tapi mari kita bawa keraguan kita kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat melihat bahwa kasih Allah itu bukan hanya sekedar teori, tapi itu benar-benar dapat kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan kasih Allah yang kekal itu terbukti ketika yang pertama, Dia berbelas kasih kepada kita, orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih itu. Dan yang kedua, kasih Allah yang kekal, yang sempurna, yang tidak pernah berubah itu dibuktikan melalui kesetiaannya. Kesetiaan Allah gak pernah dipengaruhi oleh apa yang ada pada kita, oleh apa yang kita lakukan, oleh performance kita. Betapapun beratnya situasi kondisi yang hari ini kita hadapi, Allah pun tetap setia dan bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita, Dia untuk kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara dalam segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki untuk kami memahami firman Tuhan, bahkan keterbatasan kami untuk dapat benar-benar mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan dan menolong setiap kami. Berikan kami kepekaan Tuhan, agar setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dapat kami lihat sebagai sebuah bukti bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal.
Di tengah-tengah pergumulan mohon Tuhan kuatkan kami. Di tengah-tengah pergumulan mohon Tuhan hiburkan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melihat kesetiaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Jalan-jalan Tuhan sulit untuk kami pahami. Hari ini kami seperti sedang digiring kepada jalan yang tidak ingin kami lalui. Namun di tengah-tengah itu semua kami tahu bahwa Tuhan ada di sana dan Engkau menyertai kami dengan kasih-Mu yang kekal. Mampukan dan kuatkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.